Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Ayang Istri Alwi Haidin dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Manajemen Dakwah. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran pemuda dalam politik Islam, yang mana video ini untuk memenuhi tugas mandiri dari mata kuliah Sistem Politik Islam yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Cecep Suryana, MSI, yang saya hormati. Pemuda menurut Islam. Pemuda adalah aset terpenting dalam sebuah negara, bangsa, dan agama. Karena pemuda bukan hanya sekedar harapan regenerasi, melainkan bibit-bibit yang akan melanjutkan sebuah peradaban hingga akhir zaman. Jika kita melihat realita pemuda saat ini, pemuda Islam mulai kehilangan semangat perjuangan. Zaman yang dinamis bukanlah alasan untuk mundur, melainkan alasan untuk bangkit dan menggali Al-Quran dan Sunnah secara lebih tepat dan bijak. Pada hakikatnya, pemuda memiliki peran penting dalam agama, di mana jika kita menengok kembali sekilas sejarah Islam, banyak hal yang akan kita temukan bahwa terwujudnya perubahan-perubahan oleh tangan-tangan pemuda. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan hal yang disengaja dan terjadi secara berulang-ulang. Seperti kata pemuda dalam Al-Quran disebutkan sebagai sosok yang memiliki mental tangguh dan berani melawan kebatilan. Rasulullah SAW menaruh perhatian lebih kepada para pemuda. Mereka menjadi backbone perjuangan masa awal Islam. Dengan semangat dan keberanian yang tak tertandingi, banyak sekali para pemuda yang berjasa dan mewarnai sejarah Islam. Ini adalah beberapa pemuda pada masa Rasulullah SAW yang berperan penting bagi Islam. Yang pertama yaitu Usamah bin Zaid yang berumur 18 tahun, memimpin pasukan yang anggotanya adalah para pembesar sahabat seperti Abu Bakar dan Umar untuk menghadapi pasukan terbesar dan terkuat. Yang kedua yaitu Sa'id bin Abi Waqqas, berumur 17 tahun, yang pertama kali melontarkan anak panah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk dari 6 orang-orang ahlu syura. Dan yang ketiga adalah Al-Arqam bin Abil Arqam, berumur 16 tahun, menjadikan rumahnya sebagai markas dakwah Rasulullah selama 13 tahun berturut-turut. Yang keempat yaitu Jubair bin Awam, berumur 15 tahun, yang pertama kali menghunuskan pedang di jalan Allah, diakui oleh Rasulullah SAW sebagai hawarinya. Lalu yang kelima yaitu Zaid bin Sabit, berumur 13 tahun, penulis wahyu, dalam 17 malam mampu menguasai bahasa Suryani sehingga menjadi penerjemah Rasulullah dan hafal kitabullah dan juga ikut serta dalam modifikasi Al-Quran. Selanjutnya yaitu Muhammad Al-Fatih, berumur 22 tahun, menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Byzantium, pada saat para jenderal agung merasa putus asa. Itulah beberapa para pemuda pada masa Rasulullah SAW yang sangat berperan dalam Islam. Pemuda merupakan aset bangsa yang sangat berharga untuk meneruskan perjuangan di era yang semakin canggih, di mana musuh mereka bukan hanya sekedar manusia, namun juga paparan budaya dan juga teknologi. Buat jiwa seseorang dapat melemah karena mendapatkan segala kemudahan dengan cepat. Penyerangan yang dilakukan tidak lagi dengan secara fisik, namun menyerang psikis dan keimanan. Dengan membenturkan keimanan mereka, sehingga para pemuda meragukan keimanan mereka sendiri, serta menjauhkan para pemimpin dengan hukum syariat. Membuka pendidikan ala barat seakan-akan Islam adalah pengajaran yang kuno dan klasik. Hal ini merupakan tugas para pemuda bangsa dalam memperjuangkan syariat dan keterlibatannya di dalam politik. Keterlibatan politik berbicara tentang dampak pemuda sebagai agen objek. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana perkembangan dan pola kehidupan pemudanya, karena pola kehidupan akan mempengaruhi sebuah kehidupan pribadi maupun sosial, lebih-lebih pada kehidupan pribadi agama dan juga pribadi negara.
Sebagai garis pembatas, sikap yang harus dilakukan oleh kaum muslimin, terutama kaum muda, yaitu pertama, Islam secara individu menganjurkan kepada kita menangkal segala informasi atau data yang masih perlu dipertanyakan dengan bekal keimanan dan ketakwaan yang tangguh, yakni dengan membentuk individu muslim dengan kepribadian yang islami semaksimal mungkin. Misalnya dengan mengadakan ruang dialek atau pengajian secara intensif. Kehidupan pemuda tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat. Tentu harus ada upaya yang harus dilakukan agar membawa kemaslahatan pada lingkungan, yaitu amar ma'ruf nahi munkar. Sikap tegas dan frontal diperlukan jika ada ketidakseimbangan yang terjadi dalam masyarakat. Pemuda harus memasang sikap dengan sigap memutuskan habis informasi-informasi yang miring terkait isu yang menjelek-jelekan Islam, seperti yang sangat marak di media-media elektronik saat ini. Yang ketiga yaitu persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Berbagai usaha akan sulit terwujud secara sempurna ketika tidak didukung oleh kesatuan dan persatuan yang besar. Jaringan komunikasi yang terorganisasi secara rapi dan lobi-lobi politik Yahudi tidak mungkin kita hadapi secara individu. Karena itu, kita sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan kaum muslimin, khususnya para pemuda. Itulah upaya ketiga yang mesti kita lakukan untuk menghapuskan media barat terhadap dunia muslim. Teman-teman yang saya cintai, sudah saatnya kita sebagai pemuda generasi bangsa untuk peduli politik. Karena ketika orang baik tidak peduli politik, maka siap-siap kita akan dipimpin oleh orang yang salah. Seperti kutipan mengatakan, beri aku 1000 orang tua, maka akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 1 pemuda, maka niscaya akan kuguncang kandungnya. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.